Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna wa ahlana sa'adatan min ahli al wa ahli al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akan rapat di ruang terbuka ini, di aula ini, ya, karena Bapak Ibu tahu sendiri ruangan untuk Bapak Ibu yang terbaik itu lagi direhab Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan mengenai tempat ini tidak akan membuat hati dan perasaan Ibu kecewa ataupun tidak fokus di dalam kita melaksanakan rapat koordinasi, karena memang sudah jadwalnya kita untuk melaksanakan rapat koordinasi. Kemudian memang kita dijadwalkan rapat koordinasi itu paling tidak itu 2 bulan sekali. Sejak awal masuk ini sudah ada 2 bulan ya 2 bulan. Bagi saya bukan berarti saya melihat kinerja, tapi kita saling bahasanya saling cas lah Bapak Ibu, saling memberikan semangat lah, saling memberikan motivasi lah. Sudah 2 bulan. Nah, awal-awal kemarin cukup semangat. Saya mendampingi menyambut anak-anak itu. Terakhir udah hilang lagi. Tapi semangatnya bagi Lord, kita semangatkan lagi Bapak Ibu. Ya. Enggak dosa. Kita memberikan kenyamanan kepada anak-anak kita berangkat ke sekolah ke sambut. Syukur kalau diatur jadwalnya kembali doakan. Memang program dari kepala kita ada. Itu sudah saya programkan. Yuk kita sambut anak-anak kita. Orang tua, anak, misalnya kemudian kita balik menyambut anak-anak kita itu ada semangatnya. Yang cemberut, yang merenung, kita ajak senyum pagi-pagi, semangat anak. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu tanyakan ke sekolah lain, nggak tahu anak-anak apa tidak. Memang ada program kepala dinas untuk menyambut siswa datang ke sekolah. Jadi kalau saya lihat gurunya semangat datang pagi, anaknya juga guruku sudah datang. Dia mau di sini. Jangan-jangan saya ini kita bisa melihat anak yang nggak rapi, mungkin bajunya ini pas kancingnya di atas harus didengar Bapak saya. Baju kancing yang pas itu apa ini? Ya, yang ini di atas yang di bawah. Apa namanya? Apa yang kerja? Nah, ada kayak pagi tadi anak cewek datang. Ya, jilbabnya ini rambutnya sini kelihatan, itu tak viral. Kata Pak Juli rambutnya, Pak Juli bahasa Bayangkara, rambutnya nak kurang rapi. Enggak juga dia, tambah nggak pede, sejenak dia bilang, rambut ini ngomong nak. Karena saya pegawai baru Bapak, jadi masih belajar. Di sini di awal tahun ajaran ini saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu Dewan Guru kaitannya dengan menyikapi anak-anak kita. Jadi kalau secara psikologi remaja, anak kita ini pada perkembangan remaja tingkat menengah, di mana di tingkat ini anak-anak kita ini kalau orang dewasa menyebutnya menyebalkan. Banyak anak-anak yang kita anggap sebagai orang dewasa, anak ini menyebalkan. Jadi ini memang manusiawi. Memang di tingkatan itu anak-anak di seumuran tingkat SMA, SMK ini cenderung menyebalkan. Dan ini manusiawi, lumrah. Ini butuh pemahaman dari kita orang dewasa sebagai guru, yang memang
masanya seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah jangan anggap anak kita ini memang sudah tahu bahwasanya oh ini nggak sopan, kemudian oh anak itu tidak tahu sopan santun. Kemungkinan kita dari budaya yang berbeda-beda, dari latar belakang keluarga yang berbeda, kemungkinan seorang anak yang kita anggap troublemaker, pembuat masalah, kita anggap nakal, ini tidak diajarkan di keluarganya, mohon maaf, atau kurang dipedulikan oleh keluarganya. Disinilah kita selaku orang tua di sekolah, kita ajarkan kepada mereka. Jangan dianggap anak ini tidak tahu malu, tidak tahu diri, tidak tahu sopan santun. Justru karena tidak tahu itulah maka kita perlu kasih tahu. Yang kita hadapi ini bukan alat, tapi yang kita hadapi adalah manusia. Manusia itu unik, bukan seperti barang atau alat ketika rusak kemudian ayo kita ganti saja dengan yang baru. Tetapi di sini yang kita hadapi adalah manusia. Harapan saya, Bapak Ibu, kita semua bisa merespon kenakalan anak-anak kita ini dengan memanusiakan manusia. Dengan cara memanusiakan manusia, mudah-mudahan ini membuat anak-anak kita memiliki percepatan pendewasaan, kesadaran diri seperti itu. Deg-degan karena belum selesai, takut ada masalah yang berat. Tapi kalau yang ada masalah dikit-dikit, alhamdulillah sudah terkendali, sudah bisa kita selesaikan bersama. Tapi di sini saya mohon kami panitia untuk pembimbing setiap minggu, itu kan mata pelajaran kita. Jadi itu tiap seminggu lah kita yang datang ke sana. Jadi seperti kemarin sudah kita katakan bersama waktu kita rapat terdahulu, jangan sekaligus minta stempelnya. Kan ada ya. Jadi mohon, karena di situ ada mata pelajaran yaitu project yang di jurnalnya Bapak Ibu. Jadi kita mohon kepada siswa untuk mengerjakannya juga pelajaran mereka, karena nanti pulang dari PKL siswa kita itu langsung ujian laporan dan nanti ujian semester. Nah, jadi di proyeknya itu tolong dilihat apa saja di situ programnya, mata pelajarannya terkait dengan jurusan masing-masing. Ya Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang dipanggil untuk PPG piloting, ya. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan nanti ujian bisa lulus, ya. Terkait dengan itu, sepertinya mereka sudah ada beberapa izin dengan saya, Bu, kalau ada acara dari PPG, misalnya Zoom dan lain sebagainya, itu setelah saya amati ya, Zoom itu tidak setiap hari ya Bapak Ibu yang PPG ya. Jadi pekerjaan atau proses PPG itu bisa dikerjakan di sekolah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu nanti kalau terlalu sering izin juga anak-anak yang tabur keluar Bapak Ibu. Ya, anak-anak ini kan ibarat beras ya. Kalau nggak ada tutupnya ya tabur gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Dan anak-anak ini taburnya bukan hanya di depan kelasnya, tapi ya seperti kita tahu main bola ke depan, ke belakang, lompat pagar. Ini kalau semesternya alhamdulillah belum kelihatan lompat pagar ya. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon kalau izin itu selain dengan saya atau Pak Jamur itu juga ngabari guru piket Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugas itu lewat guru piket supaya ada tanggung jawabnya. Kalau diserahkan ke siswa, Bapak Ibu ini nggak izin nih, misalnya hari ini nggak berangkat, ini nggak izin. Tapi kalau ditanya, saya udah ngasih tugas ke siswa. Nah itu salah Bapak Ibu ya.
Jadi izin memberi tugas ke siswa melalui guru piket supaya ada kontrolnya Bapak Ibu. Ya, seperti diketahui kita guru piket ada 4, mungkin mulai semester depan akan saya tambah guru piketnya. Ya, jadi ada yang bertugas keliling di lingkungan, nggak hanya. Jadi kan ada yang standby di meja piket. Semester depan itu nanti kan ada 3 tingkat Bapak Ibu, siswa kita lebih banyak lagi ya, nambah lagi 400 sekian, nanti penuh sekali sekolah ini ya siswanya, dan itu siswa-siswa yang baru pulang dari PKL. Kita nggak tahu di tempat PKL-nya berkembangnya seperti apa, apakah semakin baik atau semakin liar, nggak tahu ya. Nah itu nanti akan saya tambah guru piketnya, jadi 1 standby di meja piket, 3 untuk penanggung jawab masing-masing tingkat, dan 1 atau 2 orang nanti untuk keliling lingkungan. Ya. Yang kedua itu pengadaan leveler, karena kita emang ada 2 kelas itu butuh meja kursi, mungkin nanti kita adakan ya untuk yang bulan depan. Makanya kemarin saya sampaikan untuk 6 bulan saat ini kita aman, tapi untuk kalau anak-anak 3 sudah masuk mungkin baru akan dilaksanakan. Yang selanjutnya pengadaan meja guru. Mungkin saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya untuk ketidaknyamanannya karena kartonnya dipindah-pindah. Terus saat ini dipindahkan ke bagian depan ya, karena emang tahap perbaikan untuk kantor guru. Alhamdulillah untuk mejanya itu sudah datang walaupun belum lengkap. Saya mohon maaf seandainya saya mungkin dalam bergaul dengan kawan-kawan di sini banyak kekeliruan dan banyak kata yang mungkin tidak baik saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya mohon untuk dimaafkan. Kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin ada tutur kata atau tingkah laku atau gerak-gerik atau keceplosan ngomong ya yang menggores perasaan Bu Samiuli, kami juga mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya ya. Kemudian sekali lagi ya, saya selaku pimpinan ya sekolah ini ya mungkin selama kurang lebih 4 tahun ya Bu Samiuli, saya dari 2020 mungkin ada melontarkan kata-kata atau perintah atau yang nggak pas atau nggak sopan ya, secara pribadi dan keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tetap saling mendoakan. Bu Samiuli 30 berapa tahun Bu tugas? Nah, 30 tahun lebih, itu bukan waktu yang sebentar itu.